Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku, jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube aku. Jadi video kali ini sesuai judulnya, aku pengen ngasih tau kalian tentang bedanya purging dengan breakout. Nah ini tuh aku udah ngerasain dua-duanya guys. Jadi emang beda banget yang namanya purging dan breakout. Dua-duanya itu emang susah banget dibedain. Apalagi kalau kalian pas lagi ngerasain tuh kadang bingung, ini tuh sebenarnya gue purging atau breakout sih. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku pengen skin check dulu. Nah ini muka aku lagi banyak merah-merah karena kemarin kayak gak berhenti-berhenti makan roti-rotian, makan manis, makan keju. Aduh parah, itu enak banget sumpah. Oke, daripada berlama-lama kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Sebelum aku ngasih tahu bedanya purging sama breakout, di sini aku mau ngasih tahu juga pengertian purging dan breakout. Kalau purging itu penyesuaian ketika kulit baru aja nyoba produk baru. Aku tuh sering dengar pengalaman-pengalaman orang lain kalau kalian mau beli skincare baru, pas kalian baru pertama kali nyoba skincare baru, terus kalian laporan nih sama ownernya, terus ownernya tuh bilang, nggak apa-apa, itu dilanjut aja guys, dilanjut aja pemakaiannya, itu berarti kamu lagi purging. Nah ada beberapa yang bener, tapi ada juga beberapa taktik marketing. Jadi jangan diiyain aja semua perkataan owner itu. Kadang mereka tuh biar lo beli lagi gitu, ini kan lo purging nih, nah terus ntar lo beli lagi deh supaya biar nyembuhin purgingnya itu gitu guys. Kita sebagai pembeli nih harus tahu, pokoknya harus tahu. Jadi purging itu tuh emang bakalan tumbuh jerawat atau keluar komedo atau jerawat-jerawat gede-gede gitu. Tapi biasanya purging itu lebih di tempat yang sering terjadi jerawat. Terus penyebabnya apa aja sih kalau purging itu? Jadi purging itu tuh cuman bakal terjadi kalau kalian itu pakai beberapa bahan. Bahannya itu retinoid, turunan vitamin A. Semua turunan vitamin A itu bisa bikin purging. Glycolic acid tuh dia karena sifatnya itu exfoliating itu kayak mengikis sel kulit mati, jadi bakalan purging gitu karena penyesuaian. Salicylic acid juga sama, dan benzoyl peroxide. Jadi kalau selain ada bahan di luar itu, tapi kalau misal kalian pakai itu malah bikin berjerawat, itu berarti tandanya muka kalian itu breakout. Intinya lo cara cari taunya begitu. Terus kalau purging itu muncul di jerawat di area yang sama. Aku mau ngasih lihat foto aku yang dulu waktu purging kayak gini. Nah itu aku purging kayak gitu guys, karena aku di situ juga nggak sadar kalau ternyata aku tuh purging gitu guys. Tapi setelah aku inget-inget kalau aku ini lagi pakai retinol kan. Nah kalian bisa lihat review retinolnya di kartu di atas ini. Jadilah aku tahu kalau sebenarnya aku purging, tapi setelah aku pakai retinol muka aku jadi balik lagi gitu, jadi biasa lagi guys gitu. Nah terus yang ketiga, jerawat purging itu lebih cepat hilang. Jadi kan ada ya jerawat yang tumbuh nih gede, itu biasanya jerawat PMS. Itu tuh dia bakalan matinya tuh lama, bisa sampai 2 mingguan. Tapi kalau misalkan jerawat purging, kalau yang aku rasain itu dia kering dalam waktu 3 hari. Nah terus berapa lama sih purging itu? Jadi purging itu lamanya tuh 4-6 minggu, 4 dan 6. Nah ngalamin nyoba skincare nih, terus ternyata kalian itu penyesuaian lama banget, malah berjerawat terus. Berarti tandanya kulit kalian itu lagi breakout gitu. Jadi mendingan kalian stop aja. Kalau misalnya udah lebih dari 4 minggu, saranin itu stop aja. Berarti kulit kalian itu emang bener-bener sensitif dan gak cocok semua produk skincare yang kalian pakai. Nah gimana sih biar kalian itu bisa pakai skincare yang bisa menyebabkan purging? Bukan skincare sih, kandungan-kandungan yang bisa menyebabkan purging. Kalian baru aja beli serum-serum yang emang dia tuh sifatnya tuh purging, kayak retinol atau salicylic acid atau glycolic acid gitu-gitu. Kecuali exfoliating kayak AHBH atau glycolic acid. Nah itu tuh kalian boleh coba bertahap. Jadi kalian baru beli itu pakai 3 hari dulu. Jadi kasih kulit kalian itu penyesuaian sama kandungan-kandungan yang aktif itu tadi. Ini kandungan-kandungan aktifnya
ini. Nah, ntar perjing itu sembuhnya gimana? Kan tenang aja, kalau perjing itu dia bakalan sembuh sendiri. Dengan kalian gak sadar, tiba-tiba kulit kalian ini udah membaik, berkurang gitu. Itu bakalan kerasa, karena aku sendiri tuh udah ngerasain perjing di muka aku pas aku pakai retinol. Membaiknya tuh nggak langsung, tapi dia kelihatan kok. Next, aku mau bahas tentang breakout. Pertama, di sini aku mau ngasih tahu dulu jadi apa yang dimaksud sama breakout. Nih, kalau breakout itu jadi salah satu reaksi kulit karena sensitif terhadap bahan yang terkandung di dalam sebuah produk. Bisa jadi itu tuh karena alergi, iritasi, atau pori-pori tersumbat. Aku mau berbagi pengalaman dulu deh. Jadi aku tuh udah sering banget aku nyoba-nyobain banyak produk nih, kayak sunscreen, karena sunscreen ya untuk acne prone skin itu, untuk kulit-kulit berjerawat kayak aku gini, itu susah banget dapetnya, nemunya gitu, nemu yang cocoknya nggak tahu kenapa. Jadi aku tuh sering nyoba sunscreen dan ternyata dia itu malah bikin breakout. Aku pernah juga beli sabun, terus sama mbak-mbaknya tuh bilang, lanjut aja pakai sabunnya, ini perjing dulu. ternyata muka aku tuh iritasi, nggak kuat sama kandungan sabunnya yang ada kojic acidnya, karena kojic acid tuh dia bikin kering banget, terus udah gitu perih kan karena asem banget, dan kulit aku malah jadi iritasi gitu guys. Nah, ini aku pengen kasih lihat kalian gimana kulit aku pas iritasi kayak gini. Ya kak, kalau misalkan udah breakout gimana dong cara sembuhinnya? Bentar ya guys, aku mau cerita dulu yang detail biar kalian pada paham gitu apa sih, gitulah pokoknya. Nah, yang kedua, cirinya itu kalau breakout itu jerawat itu tumbuh di tempat-tempat baru. Misalnya kalian itu emang berjerawatan nih semuka-muka, tapi ada satu titik, satu area yang nggak pernah tumbuh jerawat. Misalnya kalian jerawatan tuh di pipi, tapi area jidat kalian tuh bersih, nggak ada jerawat. Nah, terus tiba-tiba ada jerawat tuh satu pas kalian pakai produk itu. Nah, terus besoknya ada lagi 2, besoknya ada lagi 3. Nah, baru itu kalian harus curiga. Terus kalian harus juga mikirin kalian udah berapa lama nih pakai produk itu. Kalau emang udah lama terus kalian malah tambah banyak tuh jerawatnya, berarti kalian itu emang lagi breakout. Nah, terus solusinya apa ya? Stop lah, gile. Yang ketiga, jerawat itu jadi lebih lama sembuhnya. Aku pernah ngerasain yang namanya breakout. Aku tuh punya jerawat di sini guys. Di sini kan. Kalian pernah tahu kan kalau misalnya aku tuh suka berjerawat di sini kan dulu. Nah, itu tuh nggak sembuh-sembuh gitu, karena tiap dia udah sembuh nih, tumbuh lagi yang baru dan selalu di situ terus. Aku bingung, ini aku perjing atau breakout, karena emang dia selalu di situ-situ terus. Tapi kenapa tumbuh terus? Mungkin kalau perjing dia bakalan sembuh gitu kan, abis tumbuh terus bakal sembuh. Nah, ternyata itu juga bisa breakout guys. Jadi kalau emang kalian tumbuh di tempat itu terus tapi nggak sembuh-sembuh, selalu tumbuh nggak ada jeda, nah, itu tuh berarti kalian tuh breakout. Nah, terus kemarin itu aku lagi breakout nih di atas jidat sini, tapi bukan breakout gara-gara pemakaian produk ya guys. Aku tuh kemarin breakout gara-gara makan manis. Aku banyak makan tepung manis terus sama minyak, jadinya kemarin muka aku tuh kayak merah-merah banget. Ini masih ada merah-merahnya nih, tuh kan masih merah-merah banget. Selalu tumbuh terus udah gitu dia lama sembuhnya, bisa sampai seminggu lebih, bisa sampai 2 minggu malah kalau jerawatnya tuh gede banget. Yang keempat, jerawat nggak kunjung hilang dalam waktu 4 minggu. Malah kalau misalkan kalian breakout nih, jerawat kalian tuh nggak hilang-hilang tapi malah tambah banyak, tumbuh satu gini. Kalian tuh nggak sadar kan, kayak udah pakai produk seminggu nih, karena nggak ngaca-ngaca jadi lo ngerasa kulit lo baik-baik aja. Pas waktu ngaca baru sadar tuh, ih muka gue kenapa. Pas kalian lihat, perhatiin, ternyata kulit kalian itu merah-merah terus kasar, terus udah gitu banyak jerawat-jerawat baru. Nah, kalian mikirnya, oh gue mau head kali. Pas kalian udah selesai head masih kayak gitu, itu berarti tandanya kalian itu udah breakout. Kalau kalian udah pakai produk 4 minggu. Aku pakai produk yang cocok saat aku pengen PMS. Jerawat aku nggak pernah diem di muka tuh lama, walaupun sekedar beruntusan, tapi dia itu sebentar. Padahal cuma jerawat PMS, tapi dia tuh sebentar, kayak cuma 3 hari gitu langsung kempes. Tapi beda lagi kalau jerawat breakout. Udah kalian breakout, ditambah lagi kalian ini lagi PMS, jadi makin jerawat itu makin subur. Nah, jerawat breakout itu bisa terjadi berulang-ulang. Aku mau ngasih foto aku yang jerawatan 2 kali. Ini yang pertama pas tahun 2019 dan ini yang kedua pas tahun 2020. Kalian bisa lihat di area sini itu tumbuhnya sama, di sini-sini juga gitu. Aku bilang itu tuh sebenarnya breakout karena aku tuh belum ngerti
skincare waktu itu aku belum ngerti cara ngobatin jerawat gitu-gitu gimana. Ya bisa dibilang budgetnya juga kurang. Yang penting gue pakai skincare. 2 kali aku breakout dalam waktu 2 tahun guys. Dan tempatnya di sini-sini lagi. Kalian bayangin gak sih dari tahun 2019 sampai tahun 2020 aku nggak ada perubahan dan nggak sembuh-sembuh. Kayak sedih banget. Kayak ya Allah, aku kenapa begini banget. Malah bisa dibilang jerawat aku tuh malah lebih parah dibanding jerawat aku yang dulu. Sekarang aku mau ngasih solusinya gimana buat kalian yang sekarang itu lagi ngalamin purging. Kalau kalian lagi ngalamin purging, kalian lagi make bahan-bahan skincare yang aku sebutin tadi, itu kalian lanjutin aja. Tapi untuk AHA, BHA, dan glycolic acid itu kalian cuma boleh pakai kurang dari 2 atau 2 kali dalam seminggu. Tapi kalau kayak turunan vitamin A, salicylic acid itu kalian boleh pakai setiap hari. Kalau lagi purging, kalian wajib banget sabar, jangan ganti-ganti ke skincare baru gitu, karena nantinya ke skincare kalian yang bikin kalian purging ini malah bisa bentrok gitu, bertabrakan kandungannya. Kalau ada kandungan yang nggak cocok sama skincare lu yang bikin purging ini kan jadi malah bikin tambah parah kan. Kalian wajib banget sabar karena reaksinya itu bakal kelihatan di minggu keempat atau minggu ketiga. Aku mau ngasih solusi buat kalian semua yang sekarang itu lagi breakout. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngalamin breakout sekarang, itu kalian bisa nge-stop skincare kalian, stop dulu semua, karena kalian gak tahu skincare mana yang gak cocok atau skincare mana yang bertabrakan sama skincare kalian yang lama. Misalnya kalian baru nyoba skincare baru, balikin skin barrier kalian. Nah, gimana cara balikin skin barrier kalian? Kalian bisa nonton video aku yang tentang ngobatin jerawat. Nah, kalian bisa lihat kartunya di atas sini. Kenapa kalian harus nonton itu? Karena di situ aku ngobatin jerawat aku. Langkah yang aku ambil pertama itu untuk ngembaliin skin barrier aku dulu. Terus yang ketiga, kalau emang kalian udah pasrah banget, kalian udah nggak tahu harus gimana, kalian udah stuck banget gitu, aku saranin buat ke dokter kulit. Tapi jujur aku sendiri itu nggak pernah ke dokter kulit karena emang gue nggak sanggup aja gitu bayarnya kalau ke dokter kulit. Jadi aku skincare biasa aja lah ya guys. Tapi aku juga jauh kan mau ke dokter kulit gitu-gitu karena aku nggak tahu nih dokter yang mana nih yang cocok sama gue gitu. Nah, jadi itu dia guys bedanya purging sama breakout. Oh ya, BTW aku mau ngasih tahu, kan kemarin aku udah ngajak kalian buat masuk grup WhatsApp aku, tapi karena aku sekarang lagi ujian, jadi aku bakal kabarin kalian pas aku udah selesai ujian. Jadi nanti aku bakal minta nomor HP kalian siapa aja yang udah pengen masuk. Thanks buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sampai dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku. Dadah.